Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah. Sebelum kita sama-sama menyimak kisah yang berikut ini, tidak lupa kami doakan kepada seluruh penonton, seluruh subscriber channel Abi Nadira. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diluaskan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dengan rezeki yang halal tersebut, mudah-mudahan kita semua bisa berbagi kepada sesama. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah. Abdullah bin Al-Mubarak bercerita, pada suatu tahun aku pergi haji. Ketika aku berada di Hatim Ismail, aku tidur. Di dalam tidur aku bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, jika kamu pulang ke Baghdad, maka masuklah ke tempat ini dan carilah orang yang bernama Bahram al-Majusi. Sampaikan salamku kepadanya dan bilanglah bahwa Allah telah meridhoimu. Impian ini mensentakkan daku bangun. Kemudian aku berkata, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ini pasti impian setan. Selanjutnya aku berwudu, sholat dan tawaf di Ka'bah. Tetapi kemudian aku tertidur dan bermimpi seperti impian tersebut. Impian seperti itu terulang sampai 3 kali, kata Abdullah bin Al-Mubarak. Maka setelah aku selesai menyempurnakan ibadah haji, aku pun lalu pulang ke Baghdad. Aku cari tempat dan rumah Bahram al-Majusi. Di tempat tersebut aku menjumpai seorang yang sudah tua. Apakah engkau yang bernama Bahram al-Majusi? Tanyaku kepadanya. Betul, jawab orang tua tersebut. Adakah engkau mempunyai kebaikan di sisi Allah? Betul, aku telah memberi hutang berbunga di kalangan manusia. Ini bagi saya adalah bagus, jawab Bahram al-Majusi. Hal ini di dalam ajaran Muhammad adalah haram. Adakah kebaikanmu yang lain? Oh iya, aku mempunyai 4 putri dan 4 putra. Dan 4 putriku ini saya kawinkan sendiri dengan 4 putraku tersebut. Ini juga haram menurut ajaran Muhammad. Masih adakah kebaikanmu yang lain? Tanya Abdullah bin Al-Mubarak. Oh iya, aku mengadakan pesta untuk orang Majusi saat perkawinan putri-putriku. Ini juga haram. Adakah kebaikanmu yang lain? Oh iya, aku memiliki anak perempuan yang paling cantik di antara orang-orang perempuan. Dia mau saya kawinkan, tetapi tak ada lelaki yang sebanding dengannya. Akhirnya saya kawini sendiri dengan mengadakan pesta pada malam itu juga, yang dihadiri lebih dari 1000 orang Majusi. Dan pada malam itu pula adalah waktu aku bersetubuh dengannya. Ini juga haram di dalam ajaran Muhammad, kata Abdullah bin Al-Mubarak. Adakah kebaikanmu yang lain? Oh iya, pada suatu malam saat aku bersetubuh dengan anak perempuanku, datanglah seorang perempuan beragama Islam dan termasuk pula ahli agamamu, menyulut lampunya dari lampuku. Setelah menyala, ia pun pulang. Tetapi setelah ada di luar, lampunya dipadamkan lagi. Selanjutnya ia masuk lagi untuk menyulut
menyudutkan lampunya dari lampuku. Tetapi di luar, lampunya dipadamkan lagi. Demikianlah, disulut, dipadamkan. Masuk keluar rumah sampai 3 kali. Aku curiga dan berkata dalam hati kecilku, perempuan ini mungkin mata-mata pencuri. Maka aku keluar untuk membuntutinya, sehingga ia masuk ke rumahnya. Ketika ia masuk ke rumahnya, anak-anak perempuannya berkata, "Ibu, adakah engkau datang membawa sesuatu? Sesungguhnya kami sudah tak punya kekuatan dan kesabaran lagi di dalam kelaparan." Ibunya menjawab, "Aku malu kepada Tuhanku. Aku meminta kepada selain Dia, lebih-lebih kepada musuhnya yang beragama Majusi," jawab ibunya seraya mencucurkan air mata. Maka setelah aku mendengar ucapannya, aku segera pulang ke rumah untuk mengambil 1 talam yang penuh dengan makanan. Lalu aku antar sendiri ke rumahnya. Kemudian Abdullah bin Al-Mubarak berkata, "Inilah amalmu yang baik, dan engkau mendapat salam dari Nabi Muhammad SAW, dan Allah telah meridhoimu." Yang kemudian Abdullah bin Al-Mubarak menceritakan mimpinya kepada Bahram Al-Majusi. Setelah mendengarkan cerita tersebut, Bahram Al-Majusi langsung berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Kemudian ia terjungkal hingga menyebabkan kematiannya. Akhirnya, akulah yang memandikan, mengkafani, menyalati, dan menguburkannya, kata Abdullah bin Al-Mubarak. Sahabat sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah. Kisah ini sangat erat kaitannya dengan salah satu hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan tentang sifat kedermawanan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-sakhi qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Wal bakhil ba'idun minallah, ba'idun minal khalqi, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Wal jahilus sakhiyu ahabbu ilallah ta'ala min alimin bakhilin." Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. Orang kikir itu jauh dari Allah, jauh dari makhluk, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Orang bodoh yang dermawan itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada orang alim yang kikir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-sakha syajaratun fil jannah, agsanuha mutadalliyatun fid dunya. Man akhadha bi ghusnin minha, qadahu ilal jannah. Wal bukhlu syajaratun fin nar, agsanuha mutadalliyatun fid dunya. Faman akhadha bi ghusnin minha, qadahu ilan nar." Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sifat dermawan itu bagaikan pohon di surga yang dahan-dahannya terkulai ke dunia. Barang siapa berpegangan dengan dahan tersebut, maka ia akan terangkat ke surga. Dan kikir itu bagaikan pohon di neraka yang dahan-dahannya terkulai ke dunia. Barang siapa yang berpegang dengan dahan tersebut, maka ia akan terseret ke neraka. Sahabat sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah. Dari kisah di atas, kita bisa mengambil pelajaran bahwa sifat dermawan adalah sifat yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sifat dermawan ini menunjukkan bahwa seseorang itu memiliki sifat kasih sayang terhadap sesama. Sehingga begitu banyak
daripada kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh Barham al-Majusi. Begitu banyak dosa-dosa yang pernah dilakukan, berzina, rentenir. Semua itu tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara satu kebaikannya, yaitu memberi makan kepada fakir miskin pada malam tersebut. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari kisah Barham al-Majusi adalah kita melihat bagaimana kebesaran, bagaimana keagungan sifat daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kisah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan bagaimana kebesaran rahmatnya terhadap hamba-hambanya yang mau berbagi. Sahabat sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah, mudah-mudahan kita semua diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki yang lapang serta halal, sehingga kita bisa berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah sahabat sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah, salah satu kisah yang kami nukil dari kitab Al-Mawa'izul Usfuriyah, yang merupakan kitab karangan dari Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.